الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami akan menguji orang-orang setelah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita, taufik, hidayah untuk akhirnya bisa melaksanakan ibadah salat Jumat seperti biasa sebagai kewajiban kita sebagai laki-laki mukmin insyaallah. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada Rasulullah, dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan agama yang Dia bawa, dan insyaallah kita akan konsisten istiqomah di atas dasar Islam sebagai agama yang telah dinyatakan sebagai agama yang pasti, agama yang benar, agama yang diterima di sisi Allah, dan tidak ada agama yang benar selain Islam. Jamaah yang mulia, zaman kita sekarang ini adalah zaman yang sering kita sebut dengan zaman fitnah. Zaman di mana kondisi umat Islam secara khusus mengalami fitnah dan cukup merata, nyaris di semua dunia Islam termasuk Indonesia. Walaupun model-model fitnah itu bermacam-macam. Ada yang kita, sebelum saya lebih jauh, saya perlu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah ujian. Tapi harus dipahami, tidak bisa tidak bahwa seorang ketika dia mengatakan dia beriman, maka Allah akan menguji. Ya, sampai kemudian kelihatan siapa yang siddiq dan siapa yang pendusta. Siapapun dia, mau ulama, mau pemimpin, mau rakyat biasa, mau pengusaha, mau siapapun dia, mau laki-laki, mau perempuan, orang punya duit, orang tidak punya duit, semua akan mengalami fitnah ini. Pada titik ketika kita memahami fitnah sebagai ujian, dia sudah menjadi salah satu yang lazim bagi para atau orang-orang sebelum kita. Satu hari Nabi SAW didatangi beberapa sahabat yang mengadukan betapa buruknya perlakuan orang Quraisy kepada mereka, dan mereka minta kepada Nabi agar Nabi mendoakan agar dimudahkan mereka, tidaklah mereka disiksa, tidaklah mereka disakiti dalam menjadi sebagai seorang muslim. Nabi SAW mengingatkan kepada mereka bahwa kesabaran itu jauh lebih penting daripada meminta dihindari dari fitnah ini, karena itu musykil. Karena orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, itu sudah diuji juga, dan ujian itu akhirnya memilih mereka sebagai orang yang benar. Tidak sedikit yang diuji dimasukkan ke dalam ruang asap dan mereka terbunuh karena sebab itu. Tidak sedikit mereka diuji di mana tangan dan kaki mereka diikat kepada 4 ekor kuda dan disuruh kuda itu pergi ke 4 penjuru, dan putuslah tangan dan kakinya, tapi mereka tidak mengganti iman mereka. Ada juga yang diuji dengan dibenamkan ke dalam tanah dan tidak diberikan apapun, sampai akhirnya mereka terbunuh dalam kondisi seperti itu, dan mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka. Jadi ujian ini sebenarnya adalah bahagian dari sunnatullah untuk mengetahui siapa kita aslinya. Ujian tidak ditandai kemudian karena sebab kita rajin ibadah dan kemudian kita menganggap bahwa kita tidak akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yang paling menjengkelkanku salah satunya adalah orang berilmu yang tidak taat beribadah dan orang bodoh yang taat beribadah.
Orang berilmu yang tidak taat beribadah, maka dia bisa menyesatkan umat dari ketidaktaatannya itu. Sementara orang bodoh yang dia taat beribadah, itu akan membuat terfitnahnya umat, karena seakan-akan dialah orang soleh dari umat ini. Padahal sebenarnya dialah orang bodoh dari umat ini, yang akhirnya dua-duanya akan menjauhkan umat ini dari agamanya. Jamaah yang mulia, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari yang paling ahli di antara sahabat Rasulullah tentang masalah fitnah ini. Satu hari, beliau adalah Huzaifah. Huzaifah mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan atau pernah mendengar Nabi berbicara tentang fitnah? Maka bertanya ke orang sahabat kepada Huzaifah, mungkin yang antum maksud adalah fitnah istri atau fitnah harta atau fitnah jabatan? Huzaifah mengatakan, tidak, aku tidak menyatakan itu. Apa ada kalian mendengarkan dari Rasul Nabi menceritakan tentang fitnah? Semua mereka diam dan mereka akhirnya mengatakan, sepertinya cuma engkau yang mendengarkan itu. Sampaikanlah kepada kami berita apa itu. Maka Huzaifah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan ada fitnah seperti gelombang lautan. Fitnah-fitnah itu akan mengenai hati seperti tikar yang menempel secara terus-menerus. Perkataan ini adalah perkataan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Huzaifah. Karena ketika sahabat menyatakan fitnah istri, fitnah anak, fitnah harta, dia mengatakan bahwa fitnah-fitnah yang begitu itu bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Tapi fitnah yang satu ini tidak bisa dihapus kecuali dengan mempertahankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah istri tidak akan mengeluarkan seorang dari iman dan Islam. Fitnah anak tidak akan membuat kita keluar dari iman dan Islam. Tapi kalau fitnah langsung kepada keimanan dan iman itu kemudian tercopot, maka masihkah kita bisa disebut sebagai seorang muslim waktu itu? Jamaah yang mulia, di antara yang paling berbahaya terserang fitnah ini adalah dua orang pada zaman ini. Yang pertama adalah para ulama, dan yang kedua adalah para pemimpin. Fitnah yang menimpa para ulama adalah fitnah yang paling mengkhawatirkan, karena mereka tetap dipanggil sebagai ulama dari umat ini, karena mereka tetap mengajarkan ilmunya, karena mereka tetap digurukan oleh orang banyak. Tapi sebenarnya mereka sudah tidak bisa disebut lagi sebagai seorang mukmin yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka kalah dalam fitnah ini. Walaupun saya menyampaikan di awal khutbah tadi, fitnah itu sebenarnya ditujukan untuk membedakan atau untuk menyepi atau membersihkan kita. Tapi tidak sedikit orang yang gagal dalam fitnah sehingga akhirnya mereka jatuh dan kalah. Seorang ulama yang jatuh dan kalah dari fitnah adalah mereka yang menjual agamanya untuk dunianya. Adalah mereka yang bermegah-megah dengan hartanya. Adalah mereka yang kemudian menisbahkan, kalau bahasa kita di masyarakat, istilah kekondangan itu adalah kalau dia sering berada di tengah-tengah orang-orang yang sebenarnya tidak mau mendengarkan pelajaran agama darinya, hanya menjadikan syarat rutin bahwa mereka beragama saja. Padahal ada umat yang sebenarnya membutuhkan pelajaran agama, mereka tidak datang ke sana. Kenapa? Jawabannya, karena mereka adalah orang yang sudah berhitung dengan hitung-hitungan dunia, bukan hitung-hitungan akhirat. Karena mereka tidak menghargakan harga diri mereka dengan surga, tapi dengan kedudukan dunia, dengan kesenangan dan semua kenikmatan dunia yang ada di dalamnya. Dan ini yang menjadi ciri khas mereka. Apa dampak kalau mereka sudah mencintai dunia? Mereka tidak akan pernah menyalahkan kesalahan apabila kesalahan itu dilakukan oleh orang kuat atau oleh orang yang punya kekuasaan. Bahkan mereka mencarikan dalil-dalilnya untuk membenarkan kesalahan itu. Apalagi dampak buruk dari fitnah ini, mereka tidak peduli dengan penyakit asli yang menimpa umat ini. Mereka kehilangan kemampuan untuk menjadi pemberi atau pengobat dari masalah umat. Padahal Nabi SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Saya sering mengatakan bahwa dulu di Medan ini kita tidak banyak ulama, atau tidak banyak orang yang kita sebut dengan istilah ustaz. Dan saya selalu mengatakan bahwa ustaz atau ulama itu ibarat lampu yang akan menyinari kegelapan malam hari.
dan membuat kita tidak akan terlalu sulit untuk berjalan dalam malam hari karena ada lampu yang menyinari jalan itu sehingga kita tahu jalan itu seperti apa. Dulu kita tidak banyak ulama, tapi kekuatan lampu itu seperti lampu yang memancarkan cahaya dengan watt yang cukup tinggi, sehingga satu kampung tidak butuh banyak ulama. Mungkin bahkan bukan satu kampung, tapi satu kecamatan cukup satu ulama. Saya memperhatikan di kecamatan saya lahir. Ketika kemarin orang tua saya meninggal dunia, saya memperhatikan bagaimana orang-orang yang diulamakan di situ, yang kemudian memberikan nasihat, memberikan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya memperhatikan dan saya menangisi. Bahkan ada yang dua yang kalau boleh saya bilang saya tangisin waktu itu. Yang pertama adalah fitrah di mana saya sedih karena orang tua saya meninggal. Tapi yang kedua adalah saya kehilangan setelah meninggalnya seorang ulama yang dulu pernah hidup di masa saya kanak-kanak. Setelah dia meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang bisa menjadi sinar atau memberi cahaya besar bagi kecamatan itu. Tidak ada lagi tokoh agama yang disegani. Tidak ada lagi tokoh agama yang dihormati. Setiap ada yang memberi ceramah, selalu ada saja yang membantah di ujung sana dengan mengatakan, taunya aku siapa mereka, mengertinya aku bagaimana kehidupan mereka, fahamnya aku siapa dia. Sehingga yang terjadi bukan hikmah yang muncul dari pelajarannya, tapi kelemahan demi kelemahan yang terus menimpa umat. Jemaah yang mulia, mari kita jujur. Ada berapa ulama yang kita segani di Sumatera Utara sekarang? Coba kita jujur untuk mempelajari. Ada berapa ulama yang tersisa di kampung kita? Saya sering memperhatikan sekarang, jangankan kampung, kecamatan saja sudah kehilangan ulama. Bahkan jangankan kecamatan, kabupaten saja sudah kehilangan ulama. Kota saja sudah kehilangan ulama. Apa yang saya maksud dengan ulama? Kalau bahasa Quran, mereka disebut sebagai orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat tinggi. Yang jangankan mereka bicara, diam saja mereka sudah memberikan pelajaran besar kepada kita. Melihat wajahnya sudah bisa memberikan kedamaian di hati kita. Kenapa? Karena dia tidak lagi bergerak dengan nafsu atau dengan kekuatan yang hanya terfokus pada dunianya. Walaupun dia bukan orang yang tidak pernah salah, tapi setiap kesalahan dia selalu beristighfar. Tidak ada celah di mana dia tidak minta ampun kepada Allah, dan tidak ada waktu yang dia kemudian memberikan pelajaran dengan tidak benar. Artinya dia selalu sungguh-sungguh dalam memberikan pelajaran. Diamnya, duduknya, berdirinya, tidurnya, bicaranya, dan semua perbuatannya bisa menjadi pelajaran bagi umat. Kita datang ke rumahnya, kita tidak perlu bertanya, ini rumah siapa? Kita akan tahu ini pasti rumah seorang ulama. Tapi hari ini seperti apa kita melihat? Kita kehilangan itu. Saya mengatakan, tapi kalau diukur ada berapa masjid di kota Medan? Saya pikir ribuan masjid pada hari Jumat membutuhkan ribuan ustaz untuk memberikan khutbah setiap hari Jumat. Tapi pertanyaannya, ada berapa kekuatan daya pancar dari para ustaz-ustaz itu termasuk saya? Maka saya sering mengatakan, kalau dulu mereka adalah lampu jalan atau lampu pijar atau lampu pancar yang bisa menyinari wilayah yang cukup luas. Sekarang banyak orang-orang yang kita sebut ustaz itu hanya sekedar lampu hias, yang dilihat keindahannya tapi tidak dimanfaatkan cahayanya, karena dia tidak memberikan cahaya yang cukup kuat untuk kita berjalan, untuk kemudian kita bisa membedakan mana benar mana salah. Bertanyalah kepada seorang ustaz tentang hukum merokok, maka kita akan kesulitan untuk menemukan jawaban yang objektif kalau dia seorang perokok. Bertanyalah kepada seorang ustaz tentang bagaimana kebiasaan malam hari yang harus aku bangun di rumahku. Bagaimana jika aku jarang tahajud? Bagaimana jika aku... Tapi bertanyalah tentang kesuksesan kepada semua orang. Orang-orang akan mengatakan bahwa dia sudah sukses karena dia sudah jadi gubernur, dia sudah jadi wali kota, dia sudah jadi menteri, dia sudah jadi anggota dewan dan semuanya. Orang-orang mengatakan bahwa dia sudah sukses karena duitnya banyak, usahanya luas, tanahnya rame, dan itu adalah rezeki baginya. Saya sering mengatakan betapa rendahnya kita menatap pandangan tentang rezeki. Betapa sederhananya kebiasaan sholat duha kita ketika kita bicara rezeki yang terbayang cuma uang. Padahal sebenarnya bukankah rezeki yang luar biasa dan tidak bisa dibeli atau dicari dari manapun, ketika setiap malam Allah memanggil kita untuk tetap sujud kepadanya. Bukankah banyak orang yang dibangunkan setiap malam untuk bisa nonton bola, tapi mereka tidak dapat rezeki untuk kemudian bisa sujud kepada Allah? Bukankah sebuah rezeki jika kita punya kebiasaan kaki kita melangkah dan melaksanakan sholat di masjid?
Bukankah rezeki kalau kita punya kesempatan untuk membaca Al-Quran setiap hari? Bukankah rezeki kalau kemudian kita tidak punya teman orang jahat, tapi kita punya teman orang soleh yang selalu mengingatkan kita? Bukankah itu rezeki yang sekarang tidak kita pandang sebagai kemuliaan lagi? Kenapa? Karena tidak ada yang mengajarkan kita tentang rezeki seperti itu lagi. Kalau ada cerita tentang zikir, zikir itu bisa buat sehat. Kalau ada cerita tentang infak, infak itu bisa buat kaya. Padahal saya mempelajari itu hanya dampak. Tapi apa yang disuruhkan Nabi dari berinfak? Hindari diri kalian dari azab neraka walaupun dengan berinfak dengan sekerat daging kuruk, daging atau dengan 1-2 biji tamar. Artinya apa? Infak atau sedekah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menyelamatkan akhirat kita. Fa'ainal ulama? Di mana ulama-ulama itu sekarang? Yang mereka mengajarkan kita tentang iman kita kepada Allah, yang mereka mengingatkan kita bahwa menjadi muslim tidak hanya sekedar menjadi orang baik, tapi juga menyiapkan diri kita untuk satu hari kelak menjadi seorang syahid yang berjuang dan kemudian mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa menjadi muslim itu, jangan kau takut Allah tidak akan memberikan harta kepadamu, karena Allah tidak akan pernah memberikan harta yang haram bagimu. Tapi jika kau takut untuk tidak mendapat harta yang haram, itu artinya ada masalah pada keimanan. Di mana ulama yang kemudian akan terus membimbing kita, membuka pintunya, dan kemudian menjawab semua masalah-masalah keresahan hati kita, bahwa sekarang zaman yang demikian terfitnah ini, kita sedang menghadapi kesulitan besar itu. Jamaah yang mulia, saya tidak mengatakan bahwa para alim ulama itu sudah tidak ada, tapi mereka semakin langka. Karena Nabi pun mengatakan bahwa di antara tanda akhir zaman itu adalah Allah akan mengangkat ilmu. Dan tidaklah diangkat ilmu itu dengan mengangkatnya dari dada kalian, kata Nabi, tapi diangkat ilmu itu dengan mematikan para ulama, yang sehingga setelah kematiannya maka tidak ada ilmu. Saya mengistilahkan bahwa ulama itu seperti library, seperti pustaka, yang jika dia sudah meninggal maka dia akan mengunci pustaka itu dan dia bawa kuncinya ke dalam kematiannya, sehingga kita tidak bisa lagi membuka pustaka itu. Tapi kalau cuma tukang bicara, kalau cuma orang yang pandai bicara, kalau kemudian menang dalam lomba pidato dan kemudian menjadi ustaz, itu yang juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa di antara tanda akhir zaman akan muncul orang-orang yang bicaranya begitu manisnya, tapi agama tidak sampai melampaui tenggorokannya, karena dia tidak pernah melazimkan agama itu hidup dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah para pemimpin sebagai fitnah akhir zaman. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan yang paling aku takuti setelah Dajjal adalah pemimpin-pemimpin yang buruk di tengah kalian. Karena pemimpin ketika dia memimpin dengan keburukan, maka dia tidak akan membawa kita kepada kebaikan. Tapi persoalannya sekarang kita sudah jauh lebih buruk. Tidak hanya sekedar pemimpin muslim yang buruk. Karena pemimpin seburuk apapun kita tetap harus memberikan nasihat jika dia seorang muslim, bahkan sebenarnya jika dia seorang kafir sekalipun. Kenapa? Karena dulu ada seorang yang jauh lebih buruk dari pemimpin-pemimpin sekarang. Bahkan dia tergolong pemimpin yang ditakuti, disegani oleh para orang jahat termasuk setan sekalipun. Itulah Fir'aun. Tapi Allah masih memerintahkan Musa untuk datang kepada Fir'aun dan disuruh bicara lembut, tidak bicara kasar. Kenapa? Karena kepemimpinan itu menjadi masalah utama bagi kita. Malangnya yang mulia jamaah, hari ini saya memperhatikan bahwa umat ini tidak menganggap kepemimpinan sebagai masalah utama. Mereka menganggap bahwa ketika mereka belajar agama, mereka mengira bahwa belajar wudhu, belajar sholat adalah masalah utama. Padahal belajar untuk mencintai agama, belajar untuk membangun jiwa berkorban, belajar untuk istiqomah dan tegar menghadapi kesulitan dan hambatan serta ujian dalam mempertahankan keimanan, itu jauh lebih utama dari yang lain. Berapa banyak orang yang belajar tentang masalah-masalah fikih tapi melahirkan perdebatan-perdebatan. Saya tidak mengatakan bahwa belajar fikih itu tidak penting, tapi saya mengatakan belajarlah dari pondasi awal. Kita harus belajar. Belajarlah dari bagaimana sebenarnya kita bisa mencintai Allah lebih tinggi dari makhluk. Belajarlah kita bisa menempati Muhammad SAW sebagai teladan dalam hidup kita, dan tidak ada yang patut kita teladani selain mereka, selain beliau. Belajarlah untuk menjadi seorang muslim yang benar. Karena jika sudah demikian,
Seorang tidak pun harus disuruh berzakat. Dia akan memberikan lebih dari sekedar zakat. Seorang tidak harus disuruh untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dia akan mengambil waktu-waktu yang dimana Allah mengatakan dia datang dengan cinta di waktu itu. Seorang yang sudah benar Islam, maka dia akan menambah Islam atau menambah ibadahnya dengan nafilah yang Allah cintai. Jamaah yang mulia, persoalan inilah yang tengah terjadi di masyarakat kita. Ditambah lagi masyarakat yang sudah semakin tidak mengerti apa yang harus dilakukan, sehingga penyesatan demi penyesatan banyak terjadi di masyarakat kita. Dan ini membutuhkan perhatian kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amat buruk apa yang mereka tetapkan. Jamaah, fakta dari semakin buruknya keadaan kita adalah, saya mendengar orang yang mengajar di alma mater Islam, dan dia bukan sekedar S1. Dia mengatakan bahwa persoalan Syiah misalnya adalah persoalan yang tidak perlu diributkan, karena banyaknya khazanah-khazanah yang bisa kita ambil dari mereka, dan ini hanya masalah perbedaan mazhab saja. Saya mengatakan bahwa ini menunjukkan ketidakfahamannya tentang Syiah. Tapi malangnya, ini kemudian begitu menggejala belakangan ini, ditambah lagi dengan kekuatan para alim kita yang sebenarnya terus mengkampanyekan, ingat, mereka berbahaya di tengah kita. Lihatlah kemarin, ada serombongan orang-orang muslim dari satu negeri yang terdampar atau mungkin memang datang secara khusus ke negeri kita di Aceh. Mereka disebut dengan Muslim Rohingya. Cobalah perhatikan betapa itu juga fitnah yang menimpa kita. Dan bukan tidak mungkin akan ada satu kurun di mana kita na'udzubillah akan mengalami zaman seperti mereka mengalaminya. Mereka tidak dianggap, mereka tidak dibenarkan untuk tinggal di negeri mereka. Mereka dimusuhi bukan karena mereka orang dari suku Rohingya saja, tapi mereka dimusuhi karena mereka seorang muslim. Jangan pernah lalai, karena Allah sudah mengingatkan bahwa, ingat bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tahukah yang dimaksud dengan musuh? Dia tidak pernah membangun kata damai dengan kita. Dan tahukah kenapa dia memusuhi kita? Karena dia memberikan atau mengalami dendam kepada orang tua kita Adam. Dan tahu kenapa dia begitu dendam kepada Adam? Karena sebab Allah telah menetapkan bahwa tidak ada tempat yang berubah untuknya kecuali neraka jahanam. Dan tahukah kita apa yang akan dilakukan oleh makhluk yang tempatnya sudah pasti neraka jahanam? Dia tidak mungkin akan diam membiarkan kita melakukan kebaikan. Dia akan merusak kita di semua sisi, di semua lini, di semua keadaan. Dan dia tidak peduli kita itu. Kenapa? Karena bagi dia apa untungnya dia buat baik sama kita kalau akibatnya tetap neraka. Maka dia akan menyesatkan kita, merusak kita, membiarkan kita melalui jalur yang benar, tapi memerangkap kita di ujung jalur itu. Membiarkan orang-orang baik memasuki kawasan pemerintahan misalnya, tapi merusak mereka setelah di sana dengan dalih yang dibangun. Memang susah. Ini sudah sistem. Tidak mungkin kita keluar dari sistem seperti ini. Budaya suap menyuap ini sepertinya keadaannya darurat. Saya sedih ketika seorang menjawab bahwa pertanyaan, bagaimana jika saya meminjam uang kepada seseorang, yang orang itu meminjamkan uang kepada saya, dan kemudian orang itu memberikan uang itu tapi dengan pernyataan bahwa jika kau pinjam 100.000 maka pulangkan 120.000. Saya tidak tahu lagi apa yang saya buat, karena itu satu-satunya jalan yang saya lihat. Maka jawabannya, jika keadaannya sudah darurat maka boleh kau ambil uang itu. Saya mengatakan bohong dan tidak benar jawaban itu. Itu jawaban yang paling buruk yang pernah saya dengar. Kenapa? Bagaimana mungkin sementara riba itu muncul dari peristiwa yang seperti itu? Dari rusaknya sistem. Kalau
Kalau seorang susah tidak tahu lagi mau minta duit kemana kecuali kepada rentenir, itu artinya tidak ada lagi orang baik di tengah kita. Tidak ada lagi orang berinfak, tidak ada lagi orang yang bayar zakat, karena dia tidak bisa minta lagi haknya dari situ. Itu artinya orang sudah memegang duit untuk kepentingan duit itu sendiri, tidak kepentingan akhiratnya. Hati-hatilah jika di rumah kita ada harta yang tidak akan membela kita di akhirat. Hati-hatilah jika bersama kita ada jabatan yang tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Hati-hatilah jika bersama kita ada Islam tapi kemudian kita abaikan dan Allah memasukkan kita ke neraka karena tidak benarnya kita menjadi muslim. Zaman ini membutuhkan kedekatan kita kepada Islam dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sunnah yang tidak akan pernah berubah karena Nabi SAW sudah meninggalkannya dengan keadaan di mana dia tidak pernah berubah sama sekali. Marilah kita mencoba mendekati Al-Quran dan marilah kita menunjukkan bahwa walau aku tidak disebut sebagai seorang alim sekalipun, atau aku tidak punya kedudukan di antara manusia sekalipun, aku harus punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembela agamanya, sebagai orang yang menjalankan agamanya. Berhentilah untuk bercerai-berai, berhentilah untuk saling bermusuhan, berhentilah untuk meributin orang yang sedang mengurusin agamanya. Mulailah saling mendukung satu sama lain. Jamaah yang mulia, inilah keadaan yang insya Allah bisa menyelamatkan kita. Karena yang hilang dari kita adalah kita masih sholat, tapi kita tidak kenal siapa yang berada di samping kita, sehingga dan tidak ada semangat untuk mengenali siapa yang di samping kita dalam saf jamaah kita. Bukankah sebenarnya setiap hari kita punya waktu untuk bisa saling berkenalan kalau kita pergi ke masjid-masjid untuk melaksanakan ibadah sholat kita? Jamaah yang mulia, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga Allah menyelamatkan umat Islam di Yaman. Semoga Allah menyelamatkan umat Islam di Rohingya dengan pedulinya kita semua. Semoga Allah menyelamatkan umat Islam di Indonesia dari serangan kapitalisme, dari serangan hedonisme, dari serangan yang merusak moralitas kita, dari serangan orang-orang kufur yang mereka berpakaian seakan-akan mereka orang yang layak kita tanya tentang agama, tapi mereka menyesatkan kita dari agama. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله